Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kami percaya Engkau Allah Immanuel dalam kehidupan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu apapun yang kami hadapi saat ini, iman kami tidak kecil, hati kami tidak lemah, karena kami tahu kami berjalan bersama dengan pribadi yang jauh lebih besar dari setiap masalah dan pergumulan kami, dan Engkau akan membawa kami dari satu kemenangan kepada kemenangan yang baru ya Tuhan, supaya nama-Mu semakin ditinggikan, diagungkan melalui kehidupan kami. Kami siap menerima firman-Mu, sederhanakan firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti dan mampukan kami, sehingga kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh berbuah bagi kerajaan-Mu 30, 60, sampai 100 kali lipat. Nama-Mu ditinggikan, diagungkan melalui kehidupan kami. Kami menghalau setiap siasat, setiap pola pikir, setiap distraksi yang berusaha mencuri firman Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami biarkan Roh Kudus-Mu yang terus bekerja dengan luar biasa, menggarap hati kami dan membuat kami semakin serupa dengan Engkau. Kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Luar biasa ya, meskipun harga cabai meroket, tapi hati kita dan iman kita jauh lebih meroket. Amin. Kita percaya harga akan kembali stabil ya. Amin. Nah, hari ini kita mau belajar tentang bagaimana mengubah musibah menjadi berkah. Tuh, ini hal yang luar biasa ini ya, mengubah musibah menjadi berkah. Siapa di sini yang suka musibah? Kalau pertanyaan berikutnya pasti semua angkat tangan. Siapa di sini yang suka berkah? Semua suka ya kan? Tapi kadangkala kita lupa ternyata ada berkah di balik musibah. Kita kadangkala pengen mujizat kesembuhan tapi tanpa mau sakit, kan lucu Bapak Ibu sekalian. Gak akan mungkin Tuhan memberikan kuasa kesembuhan kalau kita gak pernah mengalami yang namanya musibah sakit gitu. Ya, jadi di dalam sebulan ini kita belajar bagaimana hidup dengan tujuan. Dan hari ini kita juga belajar bagaimana rupanya Tuhan turut bekerja dalam semua apa yang kita hadapi untuk menggenapi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya senang saya kembali lagi di kota ini. Dan kali ini ada yang spesial, saya melayani ditemani oleh istri. Ya, biasanya saya ditemani sama teman-teman full time, sama teman-teman pelayan anak muda, tapi hari ini saya ditemani oleh istri. Jadi saya senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian, dan luar biasa senangnya lagi adalah ketika mendengar Pak Gembala berbicara bahwa ibadah kita di tempat ini sudah 2 kali, pagi dan sore. Luar biasa. Saya percaya apapun yang tadi kita minta, apa gedung maupun proyektor, saya percaya Tuhan akan sediakan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, mari kita sama-sama membaca di dalam Roma 8 ayat 28 sampai 29. Kita baca sama-sama 1, 2, 3, ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu sekalian, satu-satunya cara supaya kita bisa mengalami berkah dalam kehidupan ini melalui segala keadaan adalah kita hidup di dalam namanya providensianya Allah. Apa sih providensia itu? Mungkin kita jarang mendengar kata ini. Providensia itu artinya apa? Di dalam bahasa Inggrisnya disebut providence atau penyediaan, bahasa Latinnya providere, ya artinya melihat sebelumnya atau melihat sebelum sesuatu terjadi. Jadi jauh sebelum kita akan mengalami, jauh sebelum kita akan membutuhkan sesuatu, Tuhan sudah melihat di dalam kekekalan. Tuhan Allah Maha Sempurna sudah lengkap pengetahuannya tentang hari-hari dalam kehidupan kita sebelum hari itu jadi Bapak Ibu sekalian. Jadi Anda dan saya tidak perlu khawatir karena Tuhan yang kita sembah tidak pernah terkejut dengan apa yang kita alami. Kita sebagai manusia yang pandangannya terbatas, pengetahuannya terbatas, imannya terbatas, yang seringkali terkejut karena apa yang kita hadapi. Betul gak Bapak Ibu? Kita gak tahu 10 hari lagi naik jadi apa, dunia ini seperti apa, kita gak pernah tahu. Tapi Tuhan di dalam kemahatauannya dan kemahasempurnaannya, Tuhan sudah tahu sampai ending. Tuhan ada di situ. Tuhan tahu apa yang harus dilakukan, dan Tuhan tidak pernah terintimidasi oleh apapun yang kita alami. Karena Tuhan Maha Kuasa. Oleh karena itu kalau dunia ini berubah,
kita punya satu pribadi yang kuasanya dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak pernah berubah. Oleh karena itu kita nggak perlu khawatir Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kita hidup seperti orang yang tidak punya harapan, seperti tidak punya iman bahwa Tuhan ada di depan kita. Tuhan bukan cuma ada di belakang kita, mati bagi kita, tapi Tuhan ada di depan kita, menjadikan tempat paling indah bagi kita. Amin. Nah, di dalam arti yang sederhananya, providensia Allah maksudnya adalah keterlibatan Allah dalam hidup umatnya untuk menggenapi maksudnya dalam kehidupan mereka. Jadi maksud dari providensia ini bukan cuma penyediaan sesuatu, bukan pertolongan Tuhan saja, bukan pengaturan Tuhan saja, tapi betul-betul bentuk keterlibatan aktif Allah di dalam kehidupan kita sebagai manusia, sehingga semua kita ini digiring ke dalam tujuannya Dia. Endingnya haruslah tujuan Tuhan yang dimenangkan di situ, bukan kita. Ya, di sini kita perlu ingat providensia Allah adalah bentuk keterlibatan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya percaya, sadar nggak sadar Bapak Ibu sekalian, kita ada di tempat ini, kita ada sampai hari ini. Kalau kita ingat, itu pasti semuanya rasanya kok bisa serba kebetulan. Kok rasanya Tuhan bisa tepat waktu tolong kita. Kok rasanya Tuhan bisa kirimkan orang yang sudah duluan mengalami masalah itu. Sehingga kita bertemu dengan orang itu, kita dapat solusi dari apa pengalaman yang pernah mereka hadapi. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, sebelum masalahnya datang, Tuhan sudah kasih orang mengalaminya dulu. Sehingga ketika kita sudah mengalaminya, kita tidak buta arah. Luar biasa. Cara kerja Tuhan itu melampaui pola pikir kita. Makanya kita nggak bisa kungkung Allah itu dalam waktu dan cara kerja kita. Kalau kita lakukan itu, kita sedang mengkerdilkan Allah kita. Tapi kalau kita belajar bahwa Tuhan yang besar itu tidak dapat kita selami dengan pikiran kita, maka hidup kita akan penuh dengan hal-hal yang luar biasa. Sadar nggak sadar, saya percaya kita pasti mengalami mujizat sampai hari ini. Saya percaya kita masih terus mengalami pertolongan demi pertolongan yang tidak kita sangka-sangka sampai hari ini. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan bahwa apa yang tidak pernah kita dengar, kita lihat, kita pikir, timbul dalam hati kita, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Luar biasa sekali. Kalau Tuhan itu bisa ditebak, kalau hidup itu bisa ditebak, hidup itu sudah tidak menyenangkan lagi Bapak Ibu sekalian. Life is never flat ya. Hidup itu bisa naik, bisa turun. Tapi puji Tuhan adalah kita punya Allah yang tidak pernah berubah. Providensia Allah itu ada dalam kehidupan kita. Dan bicara tentang providensia Bapak Ibu sekalian, hari ini kita mau belajar 3 hal tentang providensia atau keterlibatan Allah di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita perlu ingat, bicara tentang keterlibatan Allah itu adalah sesuatu yang pasti. Tadi kita semua sadar ya, kalau kita membaca ayatnya dikatakan di dalam Roma 28, dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Di dalam Roma pasal 1 sampai pasal 7, Paulus menyatakan bagaimana keberdosaan manusia, bagaimana ketidakberdayaan manusia akan dosa, lalu digambarkan di endingnya dengan providensia Allah dengan menyediakan Yesus Kristus mati bagi kita semua, menyelamatkan kita semua. Lalu di dalam Roma 28 ayat 8 ayat 28, Paulus mengambil kesimpulan bahwa segala sesuatu, kita tahu dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi bicara tentang providensia Allah ini adalah sesuatu yang sangat bersifat pasti. Dalam kamus besar, dalam firman Allah yang hidup, terjemahannya dikatakan kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal. Bapak Ibu, saya percaya bahwa kalau ada sesuatu yang tidak bisa kita pilih, dan Tuhan yang pilihkan untuk kita, itu adalah bentuk providensia Tuhan dalam kehidupan kita. Misalkan kita lahir di dalam keluarga bagaimana? Kita lahir di dalam suku apa? Kita lahir di kota mana? Itu kita tidak bisa pilih Bapak Ibu sekalian. Itu adalah bentuk keterlibatan Allah di dalam kehidupan kita. Jauh sebelum kita nongol di tengah-tengah dunia ini, Tuhan punya rencana yang luar biasa yang Dia mau genapi di dalam kehidupan Bapak dan Ibu. Luar biasa sekali. Providensia Allah adalah sesuatu yang pasti. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia yang ketiga dikatakan, maka yakinlah bahwa di balik sesuatu yang kita alami, Allah bekerja mengatur semuanya itu. Bapak Ibu sekalian, tidak peduli apa yang kita hadapi saat ini.
Kita nggak bisa memilih apa yang akan kita hadapi, tapi kita bisa memilih tetap percaya bahwa Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan masih pegang kendali, Tuhan terus menyertai kehidupan Anda dan saya. Amin. Jadi apapun masalah kita, kalau kita merasa sendirian itu berarti pengetahuan kita salah. Kita nggak pernah sendirian. Bukankah namanya Immanuel? Allah menyertai kita. Bahkan ketika orang tua meninggalkan kita, tapi Allah tidak pernah sekali-kali pun meninggalkan Anda dan saya. Di dalam terjemahan NASB, New American Standard Bible dikatakan, and we know it, absolute knowledge. Artinya dan kita tahu satu pengetahuan yang mutlak, tidak dapat disangkal-sangkal, bahwa Allah sampai hari ini terus bekerja di dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat sepanjang sejarah Alkitab bagaimana Abraham, Sadrak, Mesak dan Abednego semuanya disertai oleh Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana bapak-bapak gereja, tokoh-tokoh reformasi, Injil semuanya disertai oleh Tuhan. Bahkan kita bisa melihat bagaimana kita hidup hari ini juga disertai oleh Tuhan. Dan itu menandakan bahwa Tuhan benar-benar bekerja. Tuhan pasti bekerja dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu perlu tahu, kalau Tuhan bekerja, Dia tidak setengah-setengah. Kalau Tuhan bekerja, Dia kerja sampai tuntas. Waktu Dia di dunia ini, Dia memikul salib. Dia memikulnya sampai naik ke atas kayu salib, sampai mati di situ. Lalu Dia mengatakan sudah selesai. Manusia kadang melakukan sesuatu tidak selesai. Baca Alkitab tidak selesai. Betul? Nonton film tidak selesai. Kadang-kala nggak lengkap awalnya karena telat. Jangankan ibadah, nonton film di bioskop aja telat dia. Atau kita kadang-kala melakukan sesuatu tapi setengah-setengah, enggak segenap hati. Beda kalau Tuhan melakukan sesuatu. Kalau kita membaca di Lukas 15, Tuhan kasih 3 perumpamaan bagaimana Tuhan mencari sesuatu yang hilang. Dia katakan Tuhan mencari sampai dapat, bukan sampai capek. Kalau kita kadang-kala barang kita hilangkan sampai menyerah kita kan. Menyerah ya sudah, enggak cari lagi kita. Tapi Tuhan enggak pernah menyerah dengan kehidupan kita. Berkali-kali kita kecewakan Dia, berkali-kali Dia tetap menunggu kita seperti bapak yang menunggu anak yang hilang. Setiap kali kita sadar, kita berbalik kepada Dia, Dia selalu, Dia melihat, bahkan Dia melihat kita dari jauh, masih jauh pun Dia sudah datang berlari mendekap kita. Kita punya Bapa yang luar biasa stabil emosinya. Kita yang kadang-kala gak stabil emosinya Bapak Ibu sekalian. Kita seringkali apa? Gabut, seringkali apa? Up and down emosinya, naik turun. Padahal kita nggak sedang naik gunung, tapi emosi kita naik gunung, naik turun gunung terus. Hari ini semangat, besoknya loyo. Pas nggak dapat berkat, semangat luar biasa. Pas ada masalah, kita bertanya-tanya, Tuhan Kau ada di mana? Berapa banyak dari kita sering melakukan seperti itu. Dan kalau Tuhan sudah melakukan sesuatu, Tuhan itu nggak coba-coba Bapak Ibu. Bukan cuma iklan sama anak kok coba-coba, bukan kayak begitu saja. Tuhan kalau melakukan sesuatu itu, Tuhan tahu pengetahuannya sampai tuntas. Ini endingnya kemana? Tuhan tahu. Artinya kalau sesuatu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, tidak ada maksud jahat Tuhan, tapi sesuatu diizinkan supaya kita boleh mengalaminya, supaya maksud dan tujuan Tuhan boleh digenapi di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan coba, kalau Tuhan melakukan sesuatu dalam kehidupan kita, Dia tidak coba-coba, Dia tes dululah. Aku jadikan dululah manusia di hari yang ke-6. Kalau nggak cocok nanti aku jadikan yang lain. Enggak kayak begitu. Enggak, Tuhan juga enggak menempatkan kita di kota ini dengan coba-coba. Sudahlah, training dululah 3 bulan. Emang kita kerja, ya kan? Pakai training dulu, pakai baju putih dulu kita, habis itu nanti baru pakai seragam. Tidak Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah bekerja dalam kehidupan kita, Dia tidak coba-coba. Kalau Tuhan sudah pilih saudara, Dia serius dengan pilihan itu. Kadang-kala kita yang enggak serius dengan pilihan Tuhan. Kita yang main-main dengan Tuhan. Kita perlu ingat bahwa Tuhan, providensia Tuhan itu pasti ada dalam kehidupan kita. Dan kita nggak bisa sangkal-sangkal. Kalau Tuhan sudah bekerja, Dia tidak setengah-setengah. Dia akan melakukannya sampai akhir. Itulah sebabnya dalam Filipi 1 ayat 6 dikatakan, kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Dan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus. Apa yang Tuhan sudah mulai dari kehidupanmu, minimal Tuhan kasih iman, anugerah,
sehingga kita bisa percaya kepada Kristus. Karena firman Tuhan mengatakan tidak ada satupun yang dapat mengatakan Kristus itu Tuhan tanpa Roh Kudus. Tuhan yang memulai, maka Tuhan yang akan menyertai kita dan bertanggung jawab sampai kita selesai tugas kita di muka bumi ini. Kita nggak pernah sendirian, penyertaan Tuhan pasti dalam kehidupan kita. Providensia Tuhan bersifat pasti. Hal yang kedua, bicara tentang providensia Allah selain bersifat pasti. Providensia Allah yang kedua adalah untuk kebaikan kita. Nah ini yang kita senang biasanya. Oh ini yang kita ingat-ingat biasanya. Iya, yang Roma 8:28 dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau kita melihat ayat ini, lalu kita lihat kehidupan kita, mungkin kita bilang kayaknya firman Tuhan ini salah. Kayaknya firman Tuhan ini hoax. Buktinya apa? Buktinya kok kehidupanku susah. Kalau Tuhan bilang Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagiku, kenapa masalah demi masalah nggak pernah selesai dalam kehidupanku? Kenapa silih berganti badai datang dalam kehidupanku? Kenapa aku harus kecewa dengan Tuhan? Kita seringkali bertanya bahwa kayaknya ayat ini sudah nggak relevan dengan masa kini. Karena waktu masa dulu harga cabai mungkin masih pakai tukar barang saja. Sekarang mahalnya bukan main, lebih baik makan daging daripada makan cabai. Tapi makan cabai tanpa cabai, makan daging tanpa cabai nggak enak ya kan? Serba salah kita. Mungkin kita bilang dulu kan tidak ada handphone, tidak ada kuota pulsa yang harus keluar, tapi di masa sekarang harus ada kebutuhan seperti itu. Kita mungkin bilang nggak relate, nggak relevan lagi dengan masa kini. Kita pikir it's good to be true, terlalu baik untuk menjadi sebuah kenyataan. Padahal kalau kita membaca ayat ini dengan sungguh-sungguh di dalam King James Version dikatakan, and we know that all things work together for good. Untuk kebaikan, bukan are good, bukan segala sesuatu baik. Kita perlu tahu Bapak Ibu sekalian, Tuhan gak pernah mengatakan bahwa segala sesuatu baik. Tapi Tuhan akan mengerjakannya menjadi kebaikan. Jadi kita perlu ingat membedakan ya. Firman Tuhan ini tidak pernah mengklaim bahwa segala sesuatu yang kita alami itu baik. Ikut Tuhan baik, ikut Tuhan semua jalan bagus, ikut Tuhan bisnis naik 100%. Lalu orang juga bahkan mengukur kerohanian seseorang dengan kesuksesan dia secara duniawi. Itu sudah salah, Injilnya sudah mulai melenceng Bapak Ibu sekalian. Padahal kata Tuhan, barang siapa mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari lalu mengikut aku, kata Tuhan. Lalu ada orang yang mengajarkan ikut Tuhan itu enak, gak perlu bayar harga. Kita perlu khawatir dan perlu waspada dengan ajaran seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kalau ngikut Tuhan tidak ada lagi harga, berarti kita ikut Kristus murid murahan namanya. Kita mungkin masuk sekolah Kristus, masuknya dari calo. Bukan yang sebenarnya masih dari calo, nanti sertifikatnya bodong. Jangan sampai kita seperti itu. Kita sekolah saja anak-anak kita, baru mau masuk saja, uang pangkalnya udah berapa Bapak Ibu? Betul ya, belum mulai. Uang pangkal sudah berapa? Sudah mulai setiap bulan ada harganya. Ada harga yang harus dibayar setiap kali masuk, setiap bulan harus bayar. Bahkan ada bulan-bulan tertentu 2 kali lipat ada ADM-nya. Kayak gitulah kehidupan kita Bapak Ibu sekalian. Dalam hidup kita, dalam mengikut Tuhan ada harga demi harga yang harus dibayar. Dan kadangkala harganya kok bisa sampai berkali-kali lipat. Kok rasanya ini ujiannya kok luar biasa kuat. Tapi kita perlu tahu endingnya naik kelas. Endingnya kita dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang baru. Di dalam terjemahan NASB lagi dikatakan God calls all things to work together for good. Artinya Allah menyebabkan segala sesuatu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Luar biasa. Allah pasti bekerja. Allah yang menyebabkan segala sesuatu yang kita alami itu mendatangkan kebaikan bagi Anda dan saya. Tapi kita perlu waspada Bapak Ibu ya. Firman Tuhan ini tidak mengajarkan supaya Anda dan saya kemudian bermain-main dalam dosa. Toh semuanya nanti Tuhan akan bekerja lalu mendatangkan kebaikan bagi aku. Lalu kita aktif melakukan dosa selama hidup ini. Ketika Anda aktif dan hidup dalam dosa, berarti Anda mati secara rohani. Udah pasti itu. Karena bagaimana mungkin kita hidup secara roh, tapi hidup juga secara duniawi. Tidak akan mungkin Bapak Ibu sekalian. Pernahkah kita melihat orang mati hidup hanya karena uang 1 triliun diletakkan di depan mukanya? Tidak akan ada bergeming sedikit pun tidak. Betul ya?
Artinya kalau kita sudah mati oleh dosa, kita sudah hidup lagi oleh Kristus, maka kita tidak lagi tertarik dengan apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Itulah yang menjadi proses kita selama hidup ini. Supaya nanti kalau kita masuk surga, jangan sampai kita salah mengingini sesuatu. Kita pengen aspalnya, padahal Tuhan kasih permatanya. Jangan sampai salah. Tuhan ajarkan kepada kita supaya kita tahu mana yang paling berharga dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menggunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan untuk merdeka di dalam dosa. Meskipun kita hidup di dalam kasih karunia Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca warta kita selalu dikatakan bahwa janganlah kita menghindari ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Jangan main-main dengan Tuhan Bapak Ibu sekalian. Tuhan kalau bekerja nggak separuh-separuh, Tuhan kalau bekerja serius. Oleh karena itu pun seharusnya lah kita kalau ikut Tuhan serius. Kita kalau ikut Tuhan jangan separuh-separuh. Nanti kita dalam radius 10 meter dari gereja kita betul-betul sungguh anak Tuhan. Di luar 10 meter udah jadi kita anak yang lain. Udah berubah sikap kita, perangai kita, bicaranya kita, sampai di rumah sudah berbeda suami kita dari waktu dia di gereja. Di gereja anggun pula bukan. Di gereja baiknya, manisnya bukan main kata-kata suami kita. Atau di gereja kita lihat istri kita begitu anggun, lemah lembut, tiba-tiba sampai di rumah dibukanya pakaiannya berubah langsung. Ngomongnya pun kasar, main tangan, main kaki. Itu artinya kita sudah berbeda dari apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Ingat, meskipun kita hidup dalam kasih karunia, kita tidak boleh mempermainkan Tuhan dengan hidup di dalam dosa. Bicara tentang providensi Allah, yang pertama kita perlu tahu bahwa providensi Allah bersifat pasti. Yang kedua, providensi Allah itu adalah untuk kebaikan kita. Dan yang ketiga, bicara tentang providensia adalah tujuannya adalah untuk menggenapi tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca Roma 8 ayat 28 tadi dikatakan, karena kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Setiap kita ini dilahirkan dengan tujuan yang jelas Bapak Ibu. Jangankan kita ya Bapak Ibu, barang yang di tangan kita saja itu semuanya dibentuk dan dihasilkan dengan tujuan yang jelas. Ketika pabrik menghasilkan sebuah pulpen, maka pulpen itu sudah diberikan tujuan yang jelas di dalamnya. Itu pulpen warna apa, jenis tintanya bagaimana, mudah ditulis di bagian kertas atau papan atau dinding atau kayu atau batu. Sudah ada didesain dengan begitu rupa, spesifikasinya pas. Kalau manusia saja dalam menghasilkan sesuatu begitu punya tujuan. Demikian juga Anda dan saya, ketika kita lahir di muka bumi ini, Tuhan punya tujuan yang jelas, yang spesifik, berbeda daripada yang lain. Kita tidak semua harus jadi hamba Tuhan berkhotbah dari depan. Kita tidak semua harus menjadi seorang pemain musik di sini. Tidak harus semua menjadi multimedia di belakang. Tapi setiap Anda dan saya punya peran penting di dalam tubuh Kristus. Ibarat tubuh kita. Ada yang bagian leher, tangan, kaki, semuanya. Tapi hanya satu kepalanya, yaitu Kristus. Itu yang Tuhan inginkan. Dan rencana yang paling besar dalam kehidupan kita apa di ayat 29-nya dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, dikatakan ditentukannya dari semula untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi tujuan rencana Allah yang paling besar dalam kehidupan kita, supaya kita ini dikembalikan kepada awalnya. Anda dan saya waktu kita membaca kitab Kejadian, dikatakan manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tapi ketika dosa masuk dalam kehidupan manusia, gambar dan rupa Allah itu rusak dalam kehidupan kita. Kita mencerminkan bukan Bapa kita di sorga, tapi mungkin Bapa yang lain. Tapi ketika kita sudah ada di dalam Kristus, Tuhan memulihkan kembali tujuan ini. Tujuannya apa? Supaya Anda dan saya itu serupa dengan Kristus. Supaya Dia, Yesus itu menjadi yang paling sulung daripada banyak saudara. Maksudnya adalah supaya Yesus menjadi yang paling utama dari semua kita. Tujuan paling besar dalam Tuhan dalam kehidupan kita adalah kita dikembalikan ke dalam plan awalnya. Yaitu supaya Anda dan saya menjadi serupa dengan Kristus. Artinya Bapak Ibu,
Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan pakai itu untuk membentuk hidup kita semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Ada proses yang Tuhan lakukan. Dan proses itu kadangkala rasanya tidak adil, rasanya sakit, rasanya mengecewakan. Tapi Tuhan pakai semua proses itu untuk menjadikan tujuan Tuhan tergenapi di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat satu tokoh ini yang bernama Fanny Crosby, kalau kita lihat hidupnya rasanya tidak adil, rasanya kok hidupnya nggak ada punya tujuan lagi. Waktu dia lahir 3 minggu Bapak Ibu sekalian, mamanya salah kasih obat mata di matanya, yang mengakibatkan umur 3 minggu anak ini sudah buta. Lalu kemudian karena dia buta, apakah dia tidak bisa lagi punya masa depan? Ternyata tidak. Setelah umur 15 tahun dikatakan dia menonjol dalam belajar, bahkan menghafal Alkitab luar biasa. Di umur yang ke-21 tahun, bahkan dia diundang untuk berbicara sebagai wanita pertama yang berbicara di depan Senat Amerika Serikat. Dan bahkan dalam rentang kehidupannya dari umur 20 sampai 40 tahun, dia menggubah 7.000 lagu Bapak Ibu sekalian. Bahkan salah satu lagunya itu ada kita kenal, yaitu lagu Ku Berbahagia, Yakin Teguh. Bapak Ibu tahu lagunya? Ada di Kidung Jemaat juga ya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus, aku bernyanyi bahagia. Bapak Ibu kalau ngalamin kayak begitu bisa nggak nyanyi bahagia? Bisa nggak? 3 bulan nggak bisa lihat dunia. Kalau kita mungkin sudah berpikir nggak punya masa depan lagi, tapi dia bisa ciptakan itu. Aku bernyanyi bahagia mengikut Yesus, puji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, dalam bahasa Inggrisnya lebih mantap lagi, artinya dikatakan bahwa this is my story, this is my song. Artinya ini ceritaku, ini laguku. Ternyata meskipun hidupnya harus mengalami situasi yang demikian, namun Fanny Crosby tahu benar bahwa Allah masih berdaulat dalam kehidupannya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi dia, supaya tujuan Allah di dalam Fanny Crosby tergenapi. Saya nggak bisa bayangkan kalau Fanny Crosby nggak buta, mungkin lagu ini nggak pernah kita dengar. Betul nggak? Kadang-kala kita tanya, untuk apa? Kenapa aku harus ngalamin ini? Padahal kita perlu tanya untuk apa? Karena pasti Tuhan akan menghasilkan sesuatu dari situ. Amin. Nah, di dalam hal yang lain kita bisa melihat. Di dalam hal yang lain kita bisa melihat Yusuf. Kita pasti tahu kisah Yusuf kan Bapak Ibu sekalian. Bagaimana hidupnya dijual, dia dikhianati, dia dilupakan. Tapi di endingnya Yusuf berani mengatakan, Kejadian 50 ayat 20 dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang. Ini memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf mengalami aniaya demi aniaya, ketidakadilan demi ketidakadilan. Siapa yang mau dia bermimpi, dia pun gak minta mimpi itu. Tapi ketika dia bermimpi, dia cuma menceritakan, gak ada yang salah dengan itu. Tapi saudara-saudaranya iri dengan dia. Dia dijual, dia difitnah, dia dimasukkan dalam penjara, dia dilupakan dalam penjara. Namun di ending hidupnya dia kasih tahu sama saudara-saudaranya, memang engkau mereka-rekakan yang jahat buatku, tapi Tuhan itu sanggup mereka-rekakannya menjadi suatu kebaikan. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu, ada musuh Anda, ada orang-orang sulit dalam hidup Anda yang terus menyerang Anda, teruslah kita perlu ingat bahwa Tuhan yang kita sembah tidak pernah tinggal diam. Dia turut bekerja meskipun orang bisa reka-rekakan yang jahat buat kita, tapi Tuhan yang kita sembah sanggup mereka-rekakan yang menjadi kebaikan di dalam kehidupan kita. Orang yang buta sejak lahir di dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Dikatakan waktu itu Yesus sedang lewat, yang melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Kalau kita melihat ada anak yang lahir buta sejak lahirnya, apa yang biasa kita katakan? Mungkin kita bertanya, Tuhan, ini sama seperti murid-muridnya. Tuhan, Rabi, yang berbuat dosa ini siapa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Kita selalu mengaitkan hal buruk dengan dosa. Kita selalu mengaitkan hal buruk dengan kesalahan orang tersebut.
Padahal belum tentu, bisa jadi itu Tuhan izinkan dalam kehidupannya supaya membentuk dia. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya, dikatakan jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kalau ada hal buruk yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan salahkan siapa-siapa, jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan orang lain, jangan salahkan keadaan, jangan salahkan gereja. Kita perlu ingat bahwa Tuhan turut bekerja melalui apa yang kita alami, karena dari situ Tuhan akan dimegahkan. Kalau kita nggak pernah sakit Bapak Ibu, bagaimana kita bisa memegahkan Tuhan tentang kesembuhan yang kita alami? Kalau kita nggak pernah jatuh dalam masalah keuangan, bagaimana kita bisa menjadi berkat buat orang lain, menguatkan mereka yang sedang mengalami masalah keuangan? Betul kan Bapak Ibu sekalian? Kita harus pernah masuk dulu ke dalam medan tempur itu, lalu kemudian orang yang sudah selesai dari medan tempur yang dibanggakan, tahu nggak Bapak Ibu apa? Biasanya kalau orang veteran-veteran itu membanggakan apa? Membanggakan bekas-bekas lukanya. Betul kan? Ini bekas AK-47 katanya. Hampir kena kepala, rupanya kena pelipis mata katanya. Ini kakiku hilang satu jempolnya, kena granat. Yang dia banggakan apa? Lukanya. Hari ini kalau kita dilukai, kita nggak bisa bangga. Tapi satu kali ketika Tuhan sudah bekerja dalam kehidupan kita, justru itu yang nanti Anda banggakan. Tahu nggak Bapak Ibu, aku pernah ngalamin tapi Tuhan tolong aku. Jadi kalau kita sedang dilukai, ingat luka-luka itu yang akan kita tunjukkan supaya Tuhan dimuliakan nanti satu kali nanti. Amin. Kalau kita membaca kitab Ester Bapak Ibu sekalian, ini 10 pasal Bapak Ibu boleh baca di rumah. Uniknya tidak ada satupun kata Tuhan di situ. Tidak ada satupun kata Allah di situ. Seakan-akan menyatakan mengerti sepertinya firman Tuhan ini mengerti kepada kita yang seringkali bertanya-tanya di manakah Tuhan itu. Kalau kita baca kitab ini tidak ada kata Tuhan di situ. Lalu kita bertanya, kalau tidak ada kata Tuhan, bagaimana mungkin dia masuk di dalam Alkitab? Tapi Bapak Ibu tahu nggak? Di dalam kitab Ester itu, meskipun tidak ada kata Tuhan, tapi jejak tangan Tuhan, karya dan campur tangan Tuhan terlihat begitu rupa seperti sebuah sinetron yang dirajut dengan skenario yang luar biasa. Kok bisa? Kalau Ester tidak yatim piatu, dia tidak diangkat anak Mordekai. Kalau dia tidak diangkat anak jadi Mordekai, dia tidak ikut kontes kecantikan. Kalau dia tidak ikut kontes kecantikan, dia nggak bisa menyelamatkan bangsanya. Itu caranya luar biasa sekali, dramanya naik turun Bapak Ibu sekalian. Itu kalau buat jadi film itu luar biasa laris pasti. Cuma kita kekurangan orang dan karakter ya, luar biasa. Tuhan bisa memakai kekurangannya Ester. Tuhan bisa memakai fisiknya Ester yang cantik untuk menang kontes kecantikan. Tuhan bisa menggunakan bahkan nggak bisa tidur, insomnia. Sehingga Ahasiweros naik malamnya nggak bisa tidur, lalu kemudian tiba-tiba mengatakan kepada pasukannya, tolong bukakan kitab sejarah. Ada Bapak Ibu kalau misalkan ngantuk baca kitab sejarah, pusing. Malah buka kitab sejarah sehingga akhirnya ketahuan ternyata pamannya Mordekai itu pernah berjasa kepada Raja Ahasiweros. Semuanya diatur begitu rupa, luar biasa sekali. Kisah daripada Ester ini menunjukkan kepada kita kalau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu tidak penting. Kalau kita tahu ada providensia Allah dalam kehidupan kita, maka ada rasa aman, rasa tenang bahwa ini ada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada sense of purpose yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan perlu kita sadari bentuk providensia terbesar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita adalah Yesus Kristus di atas kayu salib. Mau sebaik apapun Anda dan saya, tanpa Kristus gak bisa masuk surga. Mau melayani dari pagi, siang, malam, pagi lagi, sampai gak ada lagi orang dilayani, tetap gak masuk surga kita tanpa Kristus. Betul gak Bapak Ibu sekalian? Itu bentuk providensi yang paling besar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu apapun yang kita alami saat ini, jangan bertanya Tuhan di mana. Tapi tanya pertanyaan ini, apakah kita tetap mengasihi Tuhan di dalam segala keadaan itu atau tidak? Karena ternyata ayat yang kita baca ini bukan ayat yang berlaku secara universal Bapak Ibu. Ayat ini ada syaratnya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita membaca ayat ini dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dikatakan apa? Bagi mereka yang mengasihi Dia.
Jadi jangan takut, Tuhan pasti bekerja. Pertanyaannya apakah kita mengasihi dia atau tidak. Karena ada banyak orang berubah kasihnya kalau dia sedang kesulitan Bapak Ibu sekalian. Atau orang juga berubah ketika dia sedang ada di dalam bahagia, dalam diberkati. Ujiannya kadang ujian berkat. Yang kedua ujian penderitaan. Lebih banyak orang yang habis dalam ujian berkat Bapak Ibu. Jangan salah, dipikirnya tempat nyaman itu maka orang lebih kuat. Enggak, justru sering menderita itu lebih luar biasa iman orang. Iya, banyak orang jatuh karena ujian berkat Bapak Ibu sekalian. Jadi kita perlu ingat, firman Tuhan ini, providensia Allah ini bersyarat, tidak berlaku bagi semua orang. Hanya bagi mereka yang tetap setia mengasihi Tuhan apapun yang terjadi. Dia tetap datang gereja. Apapun yang terjadi, dia tetap baca firman doa setiap hari. Itu yang perlu kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Dikatakan di dalam firman Allah yang hidup, dikatakan untuk orang-orang yang mengasihi dia dan dipanggil sesuai dengan rencananya. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan bagi kita yang mengasihi dia sebab kita adalah orang-orang yang sudah dia pilih sesuai dengan rencananya. Kenapa kita harus tetap mengasihi dia dalam segala situasi? Karena dengan hal itulah Anda dan saya bisa serupa dengan Kristus. Karena Kristus meskipun sampai di atas kayu salib pun dia tetap mengasihi Bapaknya, dia tetap setia melakukan panggilannya, bahkan dia tetap menyelesaikannya sampai akhir. Kalau Anda dan saya ketemu sama masalah, musibah dalam hidup ini, musibah hanya akan bisa jadi berkah kalau kita tetap setia mengasihi Tuhan. Tuhan pasti bekerja. Pertanyaannya adalah kitanya bagaimana? Apakah kita tetap mengasihi Tuhan atau tidak Bapak Ibu sekalian? Saya teringat dengan sebuah kisah. Ada seorang anak kecil, dia main-main di kebun rumahnya. Lalu di depan rumah, di dahan pohon kecil, tanaman kecil di rumahnya itu dia lihat ada sebuah kepompong yang sedang berusaha keluar dari kepompongnya, calon kupu-kupu. Lalu apa yang dilakukan oleh anak ini? Ada rasa iba, ada rasa kasihan, belas kasihan dari anak ini kepada calon kupu-kupu ini. Apa yang dilakukannya Bapak Ibu sekalian? Dia lari ke dapur, dia ambil gunting, dia ambil pisau, dibantunya. Kayaknya rasanya sulit kali dia keluar dari kepompongnya. Dibantunya Bapak Ibu, dibantunya, senang dia, keluar dengan cepat dia. Tapi Bapak Ibu apa yang terjadi? Ternyata setelah dia keluar, dia tunggu 5 menit, dia tunggu kupu-kupu itu bisa terbang. 5 menit kok gak terbang-terbang, 10 menit gak terbang-terbang, setengah jam gak terbang-terbang, 1 jam, 1 hari. Gak terbang lagi dia. Karena apa? Karena kita yang dewasa tahu, kepompong butuh proses. Dia butuh pakai itu semuanya tenaganya untuk melatih sayapnya. Sehingga ketika semuanya sudah terbuka, sayapnya sudah ready untuk terbang. Tapi anak yang kecil berusaha secepat mungkin menghindari semua kesulitan itu. Bapak Ibu sekalian, supaya Anda dan saya menjadi dewasa rohani, kadangkala Tuhan izinkan sesuatu dalam kehidupan kita dan rasanya Tuhan kok gak menolong kita pada waktunya yang kita inginkan. Tuhan gak menolong kita dengan cara yang kita inginkan. Tujuannya supaya Anda dan saya menjadi kupu-kupu yang bisa terbang dengan indah itu. Kalau Tuhan tolong kita pada waktu maunya kita, caranya kita cuma jadi calon kupu-kupu yang gak bisa terbang lagi. Itulah sebabnya seorang yang bernama Joni Eareckson Tada, dia mengatakan sometimes God allows what he hate to accomplish what he love. Ada kalanya Allah mengizinkan apa yang ia benci untuk menggenapi apa yang ia sukai. Anda pikir ketika Anda sedang bergumul di dalam kesulitan Anda, Tuhan senang, Tuhan tertawa, terbahak-bahak dengan kesulitan kita? Tidak Bapak Ibu, mana ada orang tua yang senang ketika anaknya jatuh lalu kita tertawa, lucu juga dia jatuh ya. Bapak mana yang seperti itu? Bapak mana yang mukul pantat anaknya tapi senangnya, sukacitanya luar biasa seperti dapat uang 1 miliar? Tidak Bapak Ibu, tapi Tuhan itu tidak tolong kita pada waktu yang kita inginkan supaya Anda dan saya menjadi kupu-kupu itu. Dia tidak mau kita tidak sempurna. Dia mau kita mengalami proses itu. Supaya Anda dan saya menjadi kupu-kupu itu. Kadangkala Allah mengizinkan apa yang ia benci, supaya ia melihat apa yang ia sukai dalam diri kita. Amin. Joni Eareckson Tada ini ceritanya, dia berenang, habis berenang dia lompat dari atas tebing. Dikiranya itu laut yang dalam, rupanya laut yang cetek. Ketika dia sampai kakinya terantuk, lalu kemudian dia lumpuh seumur hidup. Di saat itu dia berkata bahwa kayaknya hidupku gak ada gunanya lagi. Sampai satu kali dia ketemu Kristus.
Lalu kemudian Tuhan malah memakai dia dengan menjadi seorang pembicara yang luar biasa. Sampai satu kali ketika ada pertemuan Billy Graham sedunia, dia menjadi salah satu pembicaranya. Siapa yang sangka seseorang yang lumpuh seumur hidupnya menjadi berkat bagi seluruh dunia, bagi seluruh hamba Tuhan yang kumpul waktu itu. Kalau dia tidak mengalami hal itu, besar kemungkinan dia tidak menjadi Erickson Tada yang kita kenal hari ini. Oleh karena itu apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan tanya mengapa. Ya, jangan tanya kenapa harus aku. Kita harus bilang kenapa tidak. Tadi kan slogannya kan, ada masalah sudah biasa, iya. Hanya orang yang bertahan terus setia itu orang yang luar biasa. Masalah biasa, nggak mau punya masalah, langsung dison Maradihan Bapak Ibu. Itu nggak ada masalah itu, betul. Yang masalah keluarga yang hidup yang harus bayar iurannya. Ya kan, yang sudah meninggal mana ada lagi. Oleh karena itu selama kita hidup masalah pasti ada. Seorang yang bernama R.A. Torrey, dia mengatakan bahwa Roma 28 ini seperti is a soft pillow for a tired heart. Sebuah bantal yang lembut untuk hati yang lelah. Kalau hari ini kita sedang lelah atas apa yang Tuhan izinkan kita alami, biarlah firman Tuhan yang hari ini kita dengar mengingatkan kepada kita bahwa providensi Allah itu pasti. Bahwa providensi Allah itu adalah untuk kebaikan kita. Dan providensi Allah itu adalah untuk menggenapi tujuan Allah dalam kehidupan kita. Yang kita sudah pelajari hari ini, kita simpulkan providensi Allah bersifat pasti. Yang kedua, providensi Allah adalah untuk kebaikan kita. Dan providensi Allah adalah untuk menggenapi tujuan Allah dalam kehidupan kita. Apa tujuannya? Adalah supaya Anda dan saya menjadi serupa dengan Dia. Dan mari kita terus mengasihi Kristus. Caranya adalah bagaimana? Dengan mengasihi Kristus di dalam segala keadaan. Apapun yang kita alami hari ini, mari kita belajar tetap mengasihi Tuhan, amin. Kalau Anda punya masalah, saya punya, setiap orang punya. Nggak ada yang salah dengan itu dan nggak ada yang luar biasa dengan itu. Yang salah dan nggak luar biasa adalah kalau kita menyerah. Kita berhenti percaya bahwa Tuhan terus bekerja sampai hari ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bahwa Engkau Allah yang terus menyertai kami. Dan Engkau Allah yang terus bertanggung jawab. Bahkan Engkau ikut serta ambil bagian dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Sehingga tujuan-Mu boleh digenapi dalam kehidupan kami. Hari ini apapun yang kami alami ya Tuhan, kami percaya proses ini baik untuk kami. Proses ini supaya kami semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Biar kami bersusah-susah hari ini, tapi kami tahu kami satu kali akan indah di mata-Mu. Engkau mengizinkan apa yang Engkau benci untuk kami alami, supaya kami boleh kedapatan indah di mata-Mu. Pagi ini kami mau mengucap syukur untuk semua kesulitan, semua persoalan, semua orang-orang sulit dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Engkau Allah terus bekerja dalam segala sesuatu, melalui segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang terus mengasihi Engkau, yaitu bagi kami yang terpanggil untuk melakukan rencana Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Apapun yang kami hadapi, kami mau tetap mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk Roh Kudus yang terus menyertai kami. Terima kasih untuk janji-Mu yang tak pernah lalai dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya Bapak Ibu sekalian sama